هيا على الصلاة هيا للفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal muhibbin li Rasulillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Luhur. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada panutan alam baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, haqqa tuqatih, sehingga kita semua betul-betul menjadi umat yang mencintai Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Tadi dalam ayat dibacakan bahwa ada beberapa karakter Muhammad sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad dalam satu agama, orang-orang Islam yang mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja karakter itu? Yang pertama adalah asyidda'u 'alal kuffar. Nabi Muhammad dan orang yang mencintai Nabi Muhammad itu asyidda, tafsirnya ghalidhah, artinya adalah keras hatinya. Ghalidhah alaihim qulubuhum. Nabi dan orang yang bersama Nabi dan umatnya ini keras kepada orang-orang kafir hatinya. Ruhama'u bainahum, kebalikannya mereka sangat kasih dan sayang kepada sesama mereka, saling mengasihi, saling menyayangi, saling mencintai. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Tarahum, mereka kamu lihat sujjadan, kadang-kadang sujud, sujjadan. Tarahum ruk'an, kadang-kadang ruku, kadang-kadang sujud. Artinya mereka itu cenderung rajin, senang untuk sholat. Ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallah. Mereka melakukan semua itu bukan karena faktor-faktor lain, tiada lain karena ingin mendapatkan karunia dari Allah, fadlan dari Allah. Apa yang dimaksud dengan fadlan? Fadlan di sini adalah ayyatafaddala alaihim fayudkhilahum jannatah. Yang dimaksud dengan fadlan di sini adalah Allah memberikan keutamaan
kepada mereka, dan kemudian Allah memasukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Waridwana, di samping karunia ada ridho. Ridho lebih tinggi lagi daripada fadl. Kalau sudah ridho apapun yang dikehendaki oleh manusia, kalau Allah sudah ridho maka akan dikasih. Sudah ridho, puas, Allah puas dengan hambanya. Kalau kita pakai terjemah elektrik, itu makna ridho itu puas. Allah betul-betul puas dengan hambanya. Kalau sudah puas, apa saja Allah beri, apa saja akan Allah beri untuk hambanya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Orang yang bersama Nabi dan Nabi itu nanti di wajahnya akan ada tanda bekas sujud. Menurut para mufasir, yang dimaksud dengan di wajahnya ini pada hari kiamat. Orang Islam, orang yang beriman, orang yang mencintai Nabi, orang yang bersama Nabi itu nanti di hari kiamat di wajahnya akan ada tanda. Di dalam wajahnya fi wujuhihim min athari sujud, sebagai tanda bekas sujud ketika di dunia. Jadi bukan berarti di dunianya, bisa jadi di dunianya tetapi belum tentu. Karena bisa jadi orang yang rajin perawatan lebih kinclong, bisa jadi. Tapi nanti di akhirat akan ada tanda bagi seorang yang merupakan umat Rasulullah itu di wajahnya simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, itulah karakter umat Rasulullah dan karakter Rasul. Jadi seandainya kita ingin mencintai Rasul, ingin dicintai Rasul, ya lakukanlah karakter-karakter itu. Asyidda'u 'alal kufar, ruhama'u bainahum, tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Jadi semua dilakukan itu demi Allah, karena Allah, karena ingin mengharapkan karunia Allah, karena ingin mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dan alhamdulillah saat ini kita masih berada di bulan Maulid, di bulan kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Maulid? Nah, kemarin ada seorang ustadz nasional bilang orang yang menolak Maulid itu kafir. Nah, kita jangan buru-buru menjas. Waduh, ini ustadz gimana? Ya, Maulid itu apa? Maulid itu adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa hari, bisa tempat. Maulid itu artinya hari atau tempat kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang menolak kelahirannya Nabi kafir. Karena kita nyebutnya Maulid. Beda lagi dengan kalau kita bilang orang yang menolak perayaan, lain lagi. Karena kalau kita baca di teks-teks berbahasa Arab, Maulid Nabi itu disebut perayaan ihtifalu Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perayaan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ustadz ini bilangnya Maulid saja itu benar. Maulid, kalau tidak percaya Maulid atau kalau menolak Maulid kafir. Iya benar, karena bukan ihtifalu Maulid. Bisa juga kalau orang mengatakan orang yang mengadakan Maulid Nabi itu kafir, bisa jadi. Karena mengadakan kelahiran Nabi, wah itu kafir. Karena Nabi lahirnya udah dulu kan, masa ngadain kelahiran Nabi? Yang dimaksud adalah ihtifal Maulidin Nabi, perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka apa? Dalam rangka bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Dzaka yaumu saumu akhi Daud alaihi salam. Wa su'ila an saumu yaumil itsnain. Qala dzaka yaumu wulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu au unzila alayya fihi." Nabi satu waktu puasa di hari Senin. Ini adalah hari kelahiranku. Kenapa Anda berpuasa hari Senin? Karena ini adalah dalam rangka bersyukur atas kelahiranku. Jadi merayakan maulidnya itu dengan berpuasa. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Kemudian maulid Nabi besar Muhammad SAW secara besar-besaran itu menurut sejarahnya itu ada dua versi. Ada versi yang pertama, maulid Nabi itu dimulai tahun 341 Hijriah. 341 Hijriah baru ada maulid Nabi Muhammad SAW secara besar-besaran. Kemudian ada lagi pendapat yang kedua bahwa maulid Nabi itu diawali di tahun 630 Hijriah. Jadi ada dua pendapat secara besar-besaran. Kenapa umat Islam berbeda pendapat tentang ihtifal maulid Nabi? Bukan maulid Nabi ya, ihtifal maulid Nabi. Karena kalau kita berbicara logika, di dalam Quran surat Yunus, wa yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la ya'qilun, umat yang beriman itu katanya cirinya itu berpikir. Jadi ketika kita ada satu perbedaan, kita lihat, kita pikirkan kenapa kok berbeda? Ya wajar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat tahun 11 atau 12 Hijriah, sementara perayaan pertama itu 341 Hijriah. Jadi perayaan Maulid Nabi secara besar-besaran itu baru terjadi 320-30 tahun kemudian, 320-an tahun kemudian. Maka ada perbedaan pendapat, itu suatu wajar, sesuatu yang logis, karena kejadiannya sudah sangat jauh. Dan di awal pelaksanaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan besar-besaran itu memang tujuannya sangat luar biasa. Ketika itu umat Islam tertindas, ketika itu Masjidil Aqsa dikuasai oleh musuh, dikuasai oleh orang kafir, kemudian umat Islam lemes, lemah. Kemudian para ulama sebagian berpendapat bahwa umat Islam itu harus disemangati dengan cara mencintai Nabi besar Muhammad SAW, dan terbukti. Bahkan di zaman itu menurut kisah, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Maulid Nabi diadakan dengan menyembelih 5.000 ekor kambing, 5.000 ekor kambing, 10.000 ekor ayam. Bahkan dana yang dihabiskan sekitar 300.000 dinar. Satu dinarnya itu 4,25 gram emas murni. Kalau di kita LM gitu ya, emas murni 4,25 gram setiap satu dinar. Ini habisnya 300.000 dinar. Kalau dihitung kita kira-kira 1,3 triliun yang dihabiskan untuk perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dana yang besar itu memang nasional, secara keseluruhan, dirayaan besar-besaran, dan memang targetnya adalah bagaimana menyemangatkan umat Islam. Dan itu berhasil, penjajah bisa ditaklukkan dan sebagainya. Termasuk tadi Masjidil Aqsa bisa direbut kembali ke tangan umat Islam berkat kegigihan merayakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Salahuddin Al-Ayyubi ketika itu
di musim haji sekitar tahun 580 Hijriah. Ketika musim haji menyampaikan bahwa dihimbau agar umat Islam setelah pulang ke daerahnya masing-masing merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Targetnya adalah menyemangati umat Islam di dalam berdakwah, beriman, bertakwa. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi dulu ketika awal perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW memang betul-betul luar biasa, besar. Dan targetnya besar dan berhasil. Namun tentu di zaman itu pun banyak yang menentang. Ada ulama-ulama yang tidak setuju dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tadi logikanya karena memang udah jauh. 330 tahun kemudian baru diadakan perayaan besar-besaran Maulid Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Kenapa mereka berbeda? Hadisnya sama, dalilnya sama. Ini kalau kita baca argumen menurut saya luar biasa. Yang menolak juga ulama, orang hebat. Yang setuju juga orang hebat. Kenapa mereka menolak? Kenapa mereka setuju? Dua-duanya adalah demi mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya begini, ada hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini menarik menurut saya argumen. Jadi ulama itu berbeda itu dengan argumen. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu dhalalah, sesat. Dan yang setiap yang sesat itu masuk ke dalam api neraka. Menurut orang yang menolak Maulid, nah ini hadisnya begitu. Setiap yang bid'ah itu dhalalah. Setiap yang baru, setiap kreasi itu dhalalah. Sementara yang setuju kepada Maulid dia berpendapat lain. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kata kullu di situ adalah al-amlil khas. Ini ulama yang paham ini. Al-amlil khas. Jadi mengatakan kullu tetapi maknanya ba'du. Lalu dikuatkan dengan dalil lain, dikuatkan dengan ayat yang lain. Maka berpendapat boleh bid'ah itu asalkan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Athar dan ijma' para ulama. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi kita lihat, jadi berbeda itu boleh tapi punya argumen masing-masing. Kalau kata yang setuju Maulid, kullu bid'ah dhalalah, sebagian bid'ah itu sesat, bukan seluruh. Kullu artinya sebagian, al-ba'du artinya sebagian. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ini secara bahasa memang agak tinggi kajiannya. Jadi ibaratnya begini, misalnya presiden bilang, rakyat kita saat ini alhamdulillah bahagia. Bilang rakyat, kan rakyat itu seluruh Indonesia. Tapi apakah semua rakyat? Tentu tidak. Sebagian rakyat. Misalnya Pak RT bilang warga kita ini alhamdulillah setuju, pasti nggak mungkin setuju semua. Artinya adalah kata rakyat, warga itu tidak bermakna kulu, tetapi bisa saja bermakna baru. Dan banyak sekali dalil-dalil, argumen-argumen yang dilontarkan oleh ulama-ulama di masa itu dan sampai saat ini. Jadi ada perbedaan paham, pendapat, nggak apa-apa. Karena itu sifatnya furu'iyah, sifatnya bukan hal-hal yang bersifat inti di dalam agama Islam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Bagaimana cara menyikapinya? Cara menyikapinya saat ini bagi umat Islam, tentu ya. Tadi Maulid Nabi itu ada yang menyebut bid'ah, jadi artinya haram. Ada yang menyebut bid'ah hasanah, artinya boleh. Bahkan ada yang menyebutkan sunnah.
sunnah mengadakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu tidak ada satupun yang menyatakan bahwa merayakan Maulid Nabi adalah satu kewajiban. Tidak ada. Paling tinggi sunnah, ada yang bilang mubah, ada yang bilang bid'ah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagi yang merayakan Maulid Nabi enggak apa-apa, asalkan tadi semangatnya adalah semangat dakwah, semangat meningkatkan keimanan, semangat merayakan ketakwaan, bagaimana menyemangati umat yang tadinya jarang sholat jamaah di masjid menjadi rajin jamaah di masjid, yang tadinya jarang sedekah, tidak mau bayar zakat menjadi semangat bersedekah, semangat berzakat. Itu bagus. Yang tadinya jarang mendengarkan tausiah kemudian menjadi rajin mendengarkan tausiah itu bagus. Jadi isi perayaan Maulid Nabi itu dengan acara-acara yang betul-betul mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca Al-Quran, membaca kisah-kisah. Jangan malah Maulid Nabi diisi dengan acara-acara yang tidak sesuai dengan yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak merayakan Maulid juga tidak apa-apa. Itu bukan sebuah kewajiban. Apalagi kalau dasarnya meyakini bahwa itu adalah bid'ah, maka itu sungguh mulia. Tetapi yang terpenting baik yang merayakan atau tidak merayakan, kedua-duanya harus saling menghargai, harus saling menghormati, karena perbedaan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak akan bisa dipaksa. Orang yang biasa melaksanakan, merayakan, orang yang tidak biasa tidak bisa dipaksa. Dan biasanya ini umumnya berdasarkan lingkungan awal. Jadi kalau lingkungan Islamnya dengan orang-orang yang biasa merayakan, biasanya dia merayakan. Kalau lingkungannya tidak merayakan, biasanya dia tidak. Nah, bagi kita, apalagi kita sudah mencapai keilmuan yang tinggi, maka kita harus paham argumen-argumennya, karena argumen atau dalil itu bagian dari ciri orang yang beriman. Jadi melaksanakan apapun ya harus paham dalilnya, harus paham hujahnya, sehingga betul-betul melaksanakan atau tidak melaksanakan akan bermakna. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, khatib yakin bahwa yang melaksanakan itu adalah targetnya mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kelak mendapatkan syafaat. Yang tidak melaksanakan pun sama, karena itu tidak dilakukan Nabi, khawatir menjadi bid'ah dan malah menjadi sebuah kesesatan. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi tisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahu ma'al jami'i sahabatul qarabati bi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih data bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah
وأوزعهم على عهدك الذي عاهدت إليهم واجعلنا منهم وأتنا بدولة الإسلام بهدايتك ورحمتك الواسعة وتقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم